Kalung Ibunda Aisyah raib kembali. Kali ini kisahnya mengharu biru, berlinang air mata. Simak hingga akhir. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abati Channel. Kali ini kita akan masuk pada kisah raibnya kalung Ibunda Aisyah bagian kedua. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik di bagian pojok sini untuk melihat video sebelumnya. Dan agar sobat sekalian tidak ketinggalan hikmah dan inspirasi dari channel ini, silahkan subscribe sekarang. Ada saya teka-teki lagi. Apa? Perempuan hebat yang diancam di dalam Al-Quran. Saya tahu. Apa? Istrinya Nabi Lut. Salah. Saya lagi tahu lagi. Apa? Istrinya Nabi Nuh. Salah. Masuk di zamannya Rasulullah. Saya Abu Lahab. Hampir. Istrinya Abu Lahab. Benar. Perempuan siapa yang disucikan di dalam Al-Quran? Asia, istri Fir'aun. Maryam. Salah. Yang di zamannya Rasulullah. Aisyah. Betul. Semua kita tahu hati manusia itu dinamis, cenderung berbolak-balik. Saat ini bilang A, esok bisa berubah jadi B. Esoknya lagi bisa kembali jadi A atau bahkan jadi C. Demikianlah watak manusia. Yang menariknya di sini, di mana Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, kadangkala menceritakan kepada kita hasil akhir keadaan seseorang. Apakah dia selamat atau bahkan binasa. Sebut saja Abu Lahab bersama istri sebagai contoh. Di mana Allah turunkan ayat yang mengabarkan hasil akhir kehidupan mereka berdua. Yasla naran zata lahab. Di mana dalam surah Al-Lahab dikatakan akan dijerumuskan ke dalam api yang menyala-nyala. Sobat sekalian, kalau kita pikir secara logika, kan bisa saja Abu Lahab bersama istrinya pura-pura datang kepada Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam Islam, bersyahadat sebagaimana umumnya orang-orang munafik, dengan tujuan untuk membatalkan ayat Al-Quran yang sudah turun tersebut. Tapi faktanya kehidupan Abu Lahab bersama istrinya tetap dalam kekufuran hingga akhir hayatnya, sehingga tidak ada yang bisa membantah ayat tersebut. Sebaliknya, di dalam Al-Quran ada orang-orang yang disucikan oleh Allah di saat-saat dia masih hidup. Dialah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana tidak tanggung-tanggung Allah turunkan sekitar 9 ayat di dalam surah An-Nur sebagai rekomendasi atas kesucian beliau, sekaligus membantah fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Nah sobat, sampai di sini sudah sangat gamblang kepada kita bagaimana keistimewaan beliau, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya bermula ketika kalung yang dipakai Ibunda Aisyah raib di tempat buang hajat. Maka beliau memutuskan untuk segera mencarinya dan meninggalkan haudajnya. Haudaj itu semacam tandu seperti ini yang berada di atas onta. Rombongan mengira bahwa ibunda kita masih berada dalam haudajnya karena tertutup rapat. Maka mereka pun segera berangkat. Alhasil ibunda
ketinggalan rombongan. Sadar akan hal itu, beliau memutuskan untuk tetap berada pada tempatnya semula dengan harapan rombongan akan datang menyusulnya. Satu pelajaran menarik di sini, bagaimana kecerdasan beliau bersikap. Tidak panik terhadap sesuatu yang dihadapi. Tinggal di situ tentu adalah sikap yang cerdas agar mudah didapatkan. Bagaimana sekiranya beliau memutuskan untuk berjalan sendiri. Kemungkinan bukan kalung yang raib, tapi justru beliau yang raib. Untung saja masih ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalan lebih lambat dari arah belakang. Biasanya memang ditugaskan untuk melihat kalau di sana ada barang yang ketinggalan, memungut barang-barang yang ditinggalkan oleh kafilah. Tapi alangkah kagetnya sahabat ini yang bernama Sofwan bin Mu'attal ketika melihat seorang wanita yang tertinggal, di mana beliau adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dengan kaget, ia kemudian mengatakan dengan suara yang lantang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mendengar suara itu, ibunda kita terbangun dan segera memperbaiki hijabnya. Dengan sigap, sahabat ini kemudian segera memberikan ontanya tanpa mengucapkan satu kata pun. Maka mereka pun berjalan dengan diam menyusul kafilah yang telah berjalan lebih dulu. Pelajaran kedua dari kisah ini, di mana seorang sahabat begitu menjaga kehormatan istri Nabi Muhammad SAW tanpa membuka peluang syaitan sedikit pun. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Begitu pula Aisyah, begitu menjaga kehormatannya. Mereka berjalan, segera menyusul kafilah tanpa ada satu kata pun. Nah, sobat sekalian, melihat kejadian ini tentu orang munafik tidak mau rugi. Memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memojokkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafikin, dengan lantang berteriak mengatakan, "Wallahi ma salimat minhu wa ma salima minha." Demi Allah, sungguh dia, maksudnya Aisyah, tidak selamat dari orang ini. Begitu pula dia tidak selamat darinya. Maksudnya dari perbuatan keji. Wal-iyazubillah. Dengan cepat bagaikan bara api, fitnah keji ini menyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut. Di setiap kesempatan orang-orang munafik memanfaatkan untuk menghujat istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal waktu dan tempat, semuanya dimanfaatkan untuk menebar fitnah keji tersebut. Sekiranya kala itu sudah ada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan segala macam media sosial, sungguh orang-orang munafik ini akan memanfaatkan untuk menjadikannya trending topic, menebar hoax terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik semakin percaya diri. Terlebih selama sebulan lamanya tidak ada ayat yang turun terkait masalah ini. Namun Nabi kita belum bertindak. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari sini, bahwa di mana Nabi kita itu betul-betul tidak mengeluarkan statement, perkataan, kecuali datang dari petunjuk Allah. Ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan tidak akan pernah berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semakin hari semakin parah. Fitnah ini terus menambah beban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi curhat kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Usama. Bahkan datang kepada orang dekat Aisyah, Barirah. Namun sahabat-sahabat ini satu kata mengatakan, la na'lamuha illal khair.
tidak kami ketahui dari ibunda kita kecuali kebaikan. Pada akhirnya Nabi menyusul Aisyah di rumah orang tua beliau Abu Bakar. Di sanalah Aisyah berdiam diri, menenangkan diri, dirundung kesedihan, berlinangan air mata. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4141 dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW datang mengklarifikasi langsung di hadapan Aisyah. Dikatakan kepada Abu Bakar, wahai ayah, jawablah Nabi Muhammad SAW. Wahai ibu, jawablah Nabi Muhammad SAW. Keduanya kompak mengatakan, Lahi ma adri ma aqulu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wahai Aisyah, saya tidak tahu apa yang saya harus jelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun seperti itu. Beliau lebih memilih mengucapkan perkataan Yakub alaihissalam ketika dilanda musibah. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun, maka hanya bersabarlah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah sajalah memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Suasana hening sejenak, hingga kemudian tiba-tiba Nabi seakan menerima wahyu, hingga kemudian tersenyum dan mengatakan, Ya Aisyah, ammallah qad barra'aki. Wahai Aisyah, ketahuilah sungguh Allah telah membebaskanmu dari segala macam fitnah tersebut. Sobat sekalian yang berbahagia, tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah bahwa selalu ada hikmah di balik sebuah kejadian. Kadangkala di sebuah musibah kita merasa berat, kita merasa susah, tapi ketahuilah kemungkinan di sana ada hikmah besar di balik itu semua. Kesusahan, kesedihan, air mata Aisyah radhiyallahu anha dibayar dengan pensucian kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja di saat kita susah, kemudian dibela oleh keluarga kita, orang tua kita, teman dekat kita, atau bahkan pemimpin kita, maka kita akan merasa sangat berbahagia. Bagaimana lagi ketika pembelaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan melalui ayat-ayat Allah dari langit yang ketujuh, sehingga bisa kita simpulkan penghinaan kepada beliau, penistaan kepada beliau, apapun bentuknya, adalah pada hakikatnya penistaan kepada Allah Rabbul Alamin. Pelajaran yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah bahwa seberat apapun ujian yang datang, sungguh Allah akan memberikan solusinya. Badai akan segera berlalu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Keadaan kita seperti saat ini, musibah, pandemi, corona, di negara kita atau di belahan dunia yang lain, adalah sebuah musibah yang besar. Tapi yakinlah, berhusnuzonlah kepada Allah. Yakinlah Allah akan menolong hambanya, memberikan solusinya, dan badai itu akan segera berakhir. Demikianlah ending dari kisah raibnya kalung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya, dan agar tidak ketinggalan hikmah inspirasi, jangan lupa subscribe dengan mengklik logo Abati Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.